Haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore semuanya. Kembali kepada kita semua pada hari ini. Saya percaya saudara sangat diberkati, amin. Saya percaya saudara sangat diberkati pada hari-hari ini. Sepanjang minggu ini saudara mengalami kebaikan Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, haleluya. Kembali kepada saya Adi Octavianus. Dan bersama di dalam channel yaitu Adi Octavianus Jesus Christ Ministry. Puji Tuhan, pada hari ini izinkan saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan janji saya kemarin di media sosial, yaitu di Facebook, di mana saya ingin menyampaikan sesi tentang pengajaran persembahan yang sejati. Saya percaya firman ini bukan untuk saya saja, tetapi untuk kita semua. Terlebih utama, saya ingin berbagi dahulu kesaksian dan kehidupan saya sebelum saya ingin membagikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, hidup ini perlu hidup di dalam Kristus. Sebab Tuhan mau kehidupan kita ada di dalam Dia dan Dia dalam kita. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tetap hidup di dalam kebenarannya. Saudara, untuk kita hidup di dalam Dia, kita harus memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia. Tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Yesus Kristus. Sebab apa? Itu yang Tuhan inginkan. Saudara, bagaimana untuk mempermuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Tuhan mau yang terlebih utama, yaitu kita mempermuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Biarlah itu menjadi persembahan yang kudus dan sejati di hadapan-Nya. Puji Tuhan. Saudara, saya adalah seorang pelayan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Tuhan pernah menegur saya secara pribadi. Saya begitu luar biasa giat dalam melayani. Tetapi akhirnya ada satu titik di mana Tuhan menegur. Dan Tuhan tidak senang apa yang saya lakukan selama ini. Mengapa? Ada yang Tuhan tidak suka. Sebab soal hati, saya percaya hanya Tuhan yang tahu. Sebab di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Saya sepakat dengan firman ini. Sebab firman Tuhan bagikan pedang bermata dua. Dan firman itu menembus di dalam kehidupan saya. Dan ketika saya sadari, tetapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan, Tuhan menyatakan kekurangan saya supaya saya tidak masuk di dalam kekurangan itu lebih jauh lagi. Supaya saya bertobat. Haleluya. Saya ingin berbagi kesaksian ini bukan untuk mempermalukan diri saya, tidak. Tetapi saya ingin berbagi bagi saudara supaya saudara tetap berhati-hati dan memperhatikan setiap kehidupan kita. Jangan menganggap kita sudah pelayanan ke sana kemari, ke sini kemari, diundang ke sana mari, itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Soal perkenanan adalah soal hati kita. Puji Tuhan. Kita sama-sama belajar di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat kedua. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini dengan tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan, bagaimana sih kehidupan kita supaya kita berkenan, melayani Tuhan dengan yang berkenan, melayani Tuhan dengan yang baik, melayani Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Firman Tuhan yang jelas menyampaikan kita harus hidup di dalam Kristus. Dan Kristus harus hidup di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita hidup di dalam Kristus, saya percaya Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang daripada Tuhan sendiri, akan menuntun saya dan saudara untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tidak ada satu orang pun hamba Tuhan jika tidak dalam pimpinan Roh Kudus untuk dapat hidup dalam kebenaran.
Saya ingin sampaikan, tidak ada satupun orang dapat hidup dalam kebenaran kalau tidak dalam kekuatan pimpinan Roh Kudus. Walaupun orang itu pintar sebagaimanapun mengetahui kebenaran firman Allah, tetapi tanpa pimpinan Roh Kudus, sia-sia. Cuma sampai dalam pengetahuan, tetapi hidupnya tidak sesuai di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, soal hati, kembali saya katakan, orang lain tidak tahu, tetapi saya katakan, Roh Kudus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Haleluya. Tuhan tidak melihat hebatnya kita dalam melayani. Saudara dapat melakukan kesembuhan, melakukan karunia mujizat, segala apapun. Tetapi Tuhan mau hati kita hidup di dalam perkenanannya, hidup dalam kekudusannya, hidup dalam kebenarannya. Apalah gunanya kalau kita melayani dengan luar biasa, tetapi ternyata hati kita tidak beres. Oleh sebab itu Tuhan berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu. Bukan saudara saja, tetapi saya dan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh ini dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Semuanya apa yang ada di dalam kehidupan kita, tubuh ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Saudara, saya ingin sampaikan sesuatu rahasia kebenaran firman Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami kepenuhan Roh Allah? Saya ingin beritahu jawabannya. Kembali koreksi hati kita. Ada penghalang, ada penghambat, perlu pemberesan. Jika saya dan saudara sebagai orang Kristen selama ini mungkin berjalan sebagai orang Kristen, tetapi ternyata kita berbohong, berdusta, melakukan hal-hal yang jahat, berzina, selingkuh, apapun itu. Saya ingin katakan hari ini, saat ini, kita bereskan itu semua. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak menolak, asalkan kita datang kepadanya dan kita bertobat sungguh-sungguh dan kembali mengizinkan Tuhan membersihkan hati kita. Saya percaya ketika saya dan saudara mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapannya, di atas mezbahnya, maka saya percaya api Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang akan memenuhi kehidupan saya dan saudara. Mezbah adalah kehidupan kita. Apa yang dipersembahkan? Tubuh, jiwa, dan roh kita. Worship harus selaras dengan kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara ingat ketika Elia ada di Gunung Karmel, apa yang terjadi? Orang-orang Israel disuruh berkumpul dan untuk memilih dan melihat kuasa Tuhan. Tetapi ratusan nabi Baal palsu, yaitu nabi Baal atau nabi-nabi palsu, ketika mereka mempersembahkan korban, Elia berkata, jika engkau benar-benar memanggil Allah, yang apa yang engkau panggil itu Allah, maka apa yang engkau korbankan di atas mezbah itu akan diterima dan disambar oleh api. Tetapi saudara melihat banyak kisah yang terjadi. Di situ di firman Tuhan katakan tidak ada api sampai sore petang hari. Tetapi ketika giliran Elia, orang-orang Israel berpihak kepada Elia, mempersiapkan Elia membangun kembali mezbah yang telah runtuh. Batu disusun. Saudara, yang pertama saya sampaikan, hati kita, mezbah yaitu kehidupan kita, harus dibangun kembali. Yang retak, yang tidak baik, harus diperbaiki kembali. Dan yang kedua, mempersembahkan kehidupan saya dan saudara, yaitu tubuh, jiwa, roh kita, menjadi persembahan yang hidup. Taruh di atas mezbah, ucapan syukur, tubuh kita, pujian dan penyembahan, kehidupan kita sehari-hari. Komitmen. Saya percaya ketika
Elia mempersembahkan korban itu, apa yang terjadi? Api dari Tuhan turun menyambar dan memakan semua apa yang ada di persembahan, dan air pun disambar dan kering. Itu adalah api Tuhan. Saya rindu kehidupan kita tetap ada api Tuhan. Amin. Ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai api yang asing, tetapi biarlah api Tuhan, api Roh Kudus yang memenuhi kita. Biarlah kita dipenuhi oleh Roh Tuhan setiap waktu, setiap detik, setiap menit. Milikilah kerinduan, kehausan yang luar biasa. Saya percaya di akhir zaman ini api Tuhan akan dicurahkan bagi kita semua. Walaupun dalam keadaan apa, tetapi itu janji Tuhan bagi setiap anak laki-laki maupun perempuan, pada hamba-hamba maupun siapapun. Bahkan Tuhan juga akan mencurahkan hujannya, yaitu hujan Roh Kudus, untuk setiap orang, supaya mereka disegarkan kembali. Haleluya. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mempersembahkan kehidupan kita. Firman Tuhan ini bukan untuk saudara juga, tetapi untuk saya secara pribadi. Saya bersyukur firman Tuhan terlebih udah mengajarkan saya, dan banyak yang saya harus introspeksi dalam kehidupan saya. Tetapi saya bersyukur Tuhan masih mengasihi kita semua. Amin. Jika Tuhan masih memberikan peringatan, menasihati, menegur saya dan saudara, tandanya Tuhan masih mengasihi kita, supaya kita kembali dan bertobat. Haleluya. Puji Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari, bagi saudara yang butuh didoakan secara khusus untuk pemulihan, bukan saya memulihkan, tetapi Tuhan Yesus yang akan memulihkan. Dan saya percaya Roh Kudus tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada, saudara akan mengalami pemulihan daripadanya. Mari, saya minta kita ulurkan tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati kita, memohon belas kasihan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hamba berdoa bagi setiap penonton, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada saat hari ini. Tuhan, tolong di dalam nama Yesus, ketika mereka mendengarkan firman ini, mereka tergugah dengan firman-Mu, ketika mereka tersentuh dengan firman-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Mungkin tubuh mereka saat ini mereka persembahkan kepada hal yang tidak baik. Apapun itu Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni. Di dalam nama Yesus, kami percaya Bapa, Engkau memberikan hati yang baru, roh yang baru, agar mereka melayani-Mu dengan kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang hidup dalam kebenaran tanpa kami harus hidup di dalam Engkau. Kami harus hidup di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau lah roh kebenaran yang akan memimpin kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan memimpin kami kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap hati mereka yang memerlukan Engkau, membutuhkan belas kasihan-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, terimalah api Roh Kudus itu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, saya percaya api Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Terimalah hujan daripada Roh Tuhan yang membawa kesegaran, yang membawa pemulihan, yang membawa pertumbuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Bye-bye.